satu. Yang kedua, di aturan itu saya bilang tidak boleh memaki. Iya, Ya, benar. tidak boleh menghina, menghujat, menista Betul. lawan bicara. Iya. Tidak boleh menghina agama orang lain. Ya, betul. Tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Salahnya di mana? Ya nggak ada. Ya nggak salah kan? Nggak salah, benar. Tiba-tiba pendeta tuh batalin. Oh. Padahal dia sendiri nentuin 29 Agustus. Jadi kalau sewaktu-waktu dia mau ingat apa, mau cari apa, bahan apa, tinggal nonton aja. Nanti ayatnya saya tampilin di situ. Gitu. Ayatnya. Ya karena saya masih kurang paham. Sudah tuh nggak banyak belajar. Bisa Jadi- ngajinya aja sudah tua. Mama ini kan gini, memang mama mu'alaf, tapi ketika mu'alaf itu kan Tidak ada setelah yang itu kan mendidik. menjalankan ibu rumah tangga kan, terus anak kan banyak nih, jadi Iya. nggak punya waktu, dan papa Iya. juga mungkin kurang membimbing. Tapi papa sih kalau sholat rajin, dia 5 waktu rajin, lumayan lah kuat gitu. Tapi untuk membimbing mama kurang. Jadi kita pun anak-anak sebenarnya kayak saya dulu, kebetulan saya punya kesadaran sendiri kalau misalnya kecil tuh saya senang main ke masjid. Jadi saya Belajar ikut-ikut ngaji ngaji. sendiri tanpa Oh. disuruh. Jadi saya nggak nawarin diri, saya mau ikut ngaji gitu. Terus akhirnya diajarin di sana, nggak tahu pokoknya gurunya siapa aja boleh. Di mana tuh, di Palembang? Palembang, gurunya itu dari mahasiswa IAIN. Oh iya. Jadi saya ngikut, mama aja nggak tahu. Saya sering Oh. ikut-ikut ngaji tuh. Tiba-tiba udah itu sampai memang waktu sampai Al-Quran saya berhenti. Saya berhenti tapi minimal saya udah punya dasar gitu aja. Nah terus karena waktu itu papa udah sakit stroke kan, saya kelas 5 SD kayaknya papa sakit. Jadi ya udah mama sibuk cari duit. Papa nggak bisa apa-apa, nggak bisa kerja. Ya udah. Akhirnya kita anak-anak ya pokoknya sibuk dengan dunianya sendiri, yang main-main sendiri. Terus saya juga sempat ikut tante. Terus saya ikut tante yang kelas 1 SMP, jadi kelas 5 SD saya ikut tante 1 tahun. Kelas 1 SMP sampai 3 tahun. Itu mic-nya dinaikin dikit, agak naik. Kurang naik. Kelas 3 SMP papanya meninggal. Oh, tidak. Saya Di kelas- sini di bawah leher kalau bisa. Oh, kelas 3 SMP ya, masih kecil ya. Ya dari kelas 1 SMP saya tuh udah ikut tante, ikut II ya saya bilang II, ya. II. Nah, Iya, adik saya. Iya, iya, iya. Kalau orang zaman dulu kan anak banyak ya. Jadi kan mama saya aja dulu ada berapa ya? Ada 7 saudara. Jadi kalau manggil apa? Tuai. Tuai, Ji, Sai, Oh, iya. Si, Goi, Laki, Ci. Sama kayak tuaku, jiku apa, saku, Iya. ya kan, siku meja saya bilang. Saku rata. Bener. Iya, emang Sama, gitu. bener ya. Oh, berarti ada darah Hokiannya berarti. Iya. Papanya bukan Papa Chinese. itu bukan Chinese tapi ada Indo-Inggris, dan nenek Indo-Inggris. saya mamanya papa mualaf Oh. dari Katolik, Iya, nikah sama Katolik kakek juga. itu mualaf. Indo-Inggris mertua perempuan Tapi saya. keluarga Oh. papa itu termasuk kuat muslimnya. Iya, iya. Sumatera kuasa rata-rata Islam. Iya, jadi nenek itu ikut dari Katolik, ikut Muslim, tetap kuat gitu sampai meninggal ya tetap Muslim. Iya. Jadi dulu nikah tahun berapa? 2005. 2005. Terus setelah itu suaminya kembali ke Kristen lagi. Jadi waktu itu kan dia mau tuh ikut secara Islam gitu. Di depan penghulu ditanya, benar Muslim? Ya, ngucapin 2 kalimat syahadat. Saya bilang kalau kamu nggak ngucapin 2 kalimat syahadat, ini ya udah kita nggak bisa nikah. Saya bilang itu. Oke, dia mau. Sampai saya bilang hafalin. Kalau kamu nggak hafal nggak bisa, nanti batal loh nikah. Dia hafalin sempet sama dia waktu kan itu. hijab kabul. Terus Iya. akhirnya ya udah KTP juga disempet diubah jadi Islam kan. Oke, nikah dibimbing gitu, dibilang muslim. Terus ya sempet doa lah sebelum hijab Nasihat kabul. perkawinan. Sudah tuh piagam pernikahan tuh ada. Iya. Buku nikah. Sudah tuh Iya, buku nikah sama piagam nikah. piagamnya ada. Ya. Sudah Ya. tuh surat nikahnya dia punya, masih saya simpan. Iya, ya. Jadi pas saya nikah hari ini, besoknya itu ini Bom Bali. Bom Bali 1. Bom Bali 2. Oh, itu udah ditinggal di Bali tuh? Belum. Oh, belum. Dia udah kerja di Bali, saya belum. Oh, oke. Nah, Belum jadi pindah. Jadi saya juga sebenarnya kenal sama dia tuh belum lama, baru kenal deketnya belum lama, tapi kenalnya tuh udah lama, cuman saya nggak mau deket. Tapi setelah deket baru 3 bulan gitu deket, dia pindah ke Bali. Tadinya saya bilang udah kita masing-masing aja, tapi dia nggak mau. Pokoknya Nggak, pertanyaan saya setelah menikah. setelah dia nikah, Islam. ya dia Islam kan. Terus berapa lama Terus, dia kembali ke Kristennya? Setelah itu kan dia kerja, lingkungan dia itu banyak yang Kristen. Rata-rata teman kantornya semua rata-rata Kristen, Chinese Kristen. Nah, kakaknya ini, Di kokonya Bali? ini di Bali. Kokonya kan tinggal di Surabaya. Dan dia juga
aktivis gereja juga yang memang kuat itu. Saya nggak tahu mereka, dan dia termasuk dengan kokonya itu agak lebih nurut lah, lebih nurut omongan kokonya. Saya nggak tahu gimana setelah nikah dia malah jadi sering ke gereja, dengar ini. Awal nikah sih belum terlalu, tapi setelah saya mulai punya anak, dia mulai ke gereja. Berapa tahun tuh? Saya nikah 2005, punya anak 2007. 2 tahun. Ya, 2 tahun itu dia ke gereja, mulai ke gereja setiap minggu. Setelah anak saya umur 1 tahun, dia minta dibaptis. Oh, 2008 berarti? Ya, minta dibaptis. Terus habis itu dia dapat surat pembaptisan. Dia minta ke klien ya, kalau di sana RT itu dibilangnya klien. Dia minta diubah KTP-nya jadi Kristen. Pertanyaan. Ya. Dulu sebelum nikah, ya, dia sudah menetapkan dia harus masuk Islam. Ketika dia kembali ke Kristen, gimana sikapnya? Saya waktu itu juga jujur ya, saya belum ini banget lah, ibadah saya juga saya belum sholat, terus ya pokoknya masih belum ini banget, istilahnya belum menjalankan banget. Jadi saya merasa ya udahlah, masing-masing aja. Saya waktu itu berpikir kan, gimana lagi. Dia sendiri di Bali. Ya, saya sendirian merantau di Bali. Nggak ada keluarga, nggak ada siapa. Dan saya juga berpikir gini, saya nikah ini bawa nama keluarga. Kalau misalnya kakak saya yang pertama waktu itu juga sempat cerai. Jadi kan saya berpikir, gak mungkin lah hal begini terus saya tiba-tiba minta pisah tuh. Ya saya cuman pasrah aja lah, coba dulu jalanin. Tapi waktu di anak umur berapa ya, 2010, saya itu sempat dilema karena bertengkar terus masalah agama, sampai dia bilang, saya nggak benar lah kamu sesat lah, ini itu Islam nggak benar apa segala macam. Terus saya sempat pingin, aduh apa saya harus lepas atau gimana, terus anak saya kasihan, saya dilema. Sempat saya berpikir saya berhenti kerja, udah dah saya pulang Palembang aja. Saya pikir gitu, anak saya bawa. Sempat waktu itu saya ini juga. Tapi saya ngomong, telepon sama kokonya itu. Saya bilang, saya nggak tahan dah kayak gini. Saya bilang, saya mau pulang aja. Ribut nih kamu. Ya ribut itu. Terus kokonya malah ngademin. Udah kamu tenang aja. Saya yang akan bilang. Karena dia agak kasar. Waktu itu kasar juga. Jadi saya bilang, untuk apa saya di sini sudah jauh-jauh dari keluarga. Saya juga nyari uang sendiri. Terus saya diginiin. Saya pikir gitu kan. Terus juga beda agama. Udahlah kalau emang harus ini. Terus saya sempat diademin sama kokonya, saya sholat istiqoroh waktu itu. Saya bilang, ya Allah kalau emang saya memang jalan terbaiknya saya harus berpisah, buat saya kuat untuk menjalankannya dan buat saya berani memutuskan, saya bilang itu. Tapi kalau menurutmu nanti ke depannya ada jalan yang terbaik buat saya, maka buat keluarga rukun ini jadi lebih bagus, lebih rukun, buat dia tuh jadi lebih lembut, lebih sayang sama saya. Dan ternyata habis dari kejadian itu dia berubah, jadi lebih lembut, lebih kayak lebih sayang, nggak terlalu arogan kayak gitu. Agak pokoknya lumayan banyak perubahannya. Iya. Terus saya berpikir ini, ya mungkin ini petunjuk dari Allah, saya bilang gitu. Jadi saya jalanin lagi. Nah, terus akhirnya sampai lahir anak kedua itu 2011. 2011 dulu saya waktu baru-baru, tapi saya tetap puasa kan, baru-baru nikah itu sampai saya puasa tuh mau nangis rasanya. Dia bilang, kamu kalau bangun tidur, kan ngekos saya dulu, kamu kalau bangun jangan pernah dengar suara berisik, ganggu tidur saya. Jadi saya tuh diam, suara piring aja nggak boleh. Jadi saya makan tuh sahur itu ya nggak berani masak, ya kan. Kayak apa namanya, dipanasin dari magic cup. Ya udah pelan-pelan makan pakai tangan gitu. Anak-anak waktu itu belum punya anak. Nah, jadi saya pikir ya udah, dia nggak puasakan karena dia nggak pernah ngejalanin itu, tapi dia udah nggak seneng sama Islam. Katanya Islam itu kasar, Islam itu nggak benar, garis keras ini itu. Dalam surat Al-Quran aja dia bilang ada ayat yang boleh bunuh orang gitu. Terus Muhammad juga nggak benar, dia bilang itu. Masa istri boleh 4 lah, kamu mau katanya kalau istri itu boleh lebih dari 1 katanya. Emang kamu mau terima kayak gitu? Ya saya waktu itu memang karena saya nggak terlalu paham jawabnya gimana, ya saya diam aja. Saya nggak bisa jawab, tapi ya saya tetap nggak mau ngubah keyakinan saya, tetap jalanin itu. Tapi dulu saya belum sholat, tapi puasa saya jalanin. Nah, mulai saya hamil itu saya masih sholat, tapi masih bolong-bolong, maksudnya mungkin saya sholatnya itu cuman
Isya aja gitu. Tapi saya sempetin sholat walaupun sehari cuma 1 atau 2 kali. Sampai ya pokoknya saya mulai 5 waktu itu udah punya anak 2, udah baru mulai sholat 5 waktu tuh anak tuh udah SD baru saya mulai. Jadi saya dulunya nggak, dan itu pun ketakutan loh waktu saya sholat tuh depan dia tuh nggak berani nampakin. Nggak boleh. Saya nggak berani nampakin, Saya sampai juga nggak sholat. saya sembunyi-sembunyi dulu. Sampai akhirnya saya lagi sholat, dia tiba-tiba naik ke atas, dia ngeliatin saya, kaget ya kan. Tapi saya bilang, biarin aja, terserah lah dia mau lihat gimana, terserah, saya bilang. Saya tetap sholat. Jadi semenjak itu saya beraniin diri. Saya bilang, saya tetap mau sholat, jangan ganggu. Itu banyak perjuangan, sampai pernah dia kalau ribut dikit, agama itu dibawa-bawa. Sejadahnya disimpan lah, sampai pokoknya disembunyiin. Saya nggak peduli, saya beli lagi, saya pikir gitu kan. Saya tetap jalanin, saya gituin. Terus dia sering, pokoknya dia selalu ngomongin masalah Islam, selalu menyudutkan saya. Dan saya kalau berjalan dengan komunitas Islam, dia nggak terlalu suka. Ada aja alasannya. Jadi ketika saya ada ribut sesuatu, itu dia akan larinya ke agama. Jadi entah itu memblok saya untuk komunitas, kamu tuh sebagai istri harus nurut suami, dia bilang gitu. Jadi ya udah, kamu harus dengerin saya. Kamu mau dengerin siapa? Dengerin saya apa dengerin keluarga gitu. Saya bilang ya kalau masalah agama ya kan karena keyakinan saya begini. Terus kalau kamu mempermasalahkan terus ya percuma, nggak ada solusi. Saya bilang soalnya kamu kan udah tahu dari awal, ya kan saya tidak ada menutupi apa-apa. Saya memang kondisinya muslim dan kamu tahu itu, dan kamu juga nikah kan secara muslim. Saya bilang gitu kan. Jadi percuma kalau membahas. Sebenarnya dia itu orangnya baik, saya bilangnya dia sayang keluarga, bertanggung jawab sama keluarga, nggak macem-macem, nggak aneh-aneh. Tapi dia itu kayak berusaha untuk kalau bisa dia tuh narik saya. Jadi bagaimanapun caranya, pernah saya waktu itu diajak makan gitu bareng pendeta tuh, suami istri pendeta dua-dua. Saya tuh diajak ngomong ini. Saya cuma bilang ini. Saya cuma bilang Yesus itu bukan Tuhan. Ya saya bilang tuh, enggak. Saya bilang, dia manusia, saya bilang, dan dia utusan. Karena apa? Di dalam Alkitab juga bilang itu utusan. Yang namanya diutus itu beda dengan orang yang mengutus, saya bilang gitu kan. Jadi dari situ aja saya udah nggak percaya, saya bilang. Jadi saya tetap berpegang teguh sama Islam. Pokoknya saya tuh sampai deg-degan waktu diajak sama mereka bertiga itu. Tapi saya bilang, ya saya percaya aja. Ya Allah kuatkan saya. Pokoknya saya harus bisa ngomong itu. Jadi saya tetap kekeh gitu. Dan kokonya juga pernah ngomong, sampai kokonya bilang gini, wah susah nih orang, katanya udah keras banget, katanya udah nggak bisa kayak belum dapat ini, dia bilang belum dapat petunjuk kalau dia bilang ya. Kalau di dalam Islam kan belum dapat hidayah. Tapi kalau dia bukan hidayah. Ya, jadi kayak belum ada petunjuknya, ini belum bisa, belum kena, belum dapat ini. Jadi ya udah, semenjak itu kokonya pun agak udah males lah, karena kokonya di Bali apa di Surabaya? Surabaya. Di Surabaya. Tapi kan kadang dia main ke Bali. Nah terus gimana ceritanya bisa dipilih? Jadi sebenarnya saya dari waktu di Palembang udah tahu namanya Piti, pengen masuk, tapi di Palembang nggak pernah ikut, nggak pernah kenal, nggak tahu kemana dulu jalurnya, nggak secanggih sekarang saya yang baru dunia tahu. Online kan. Kalau dulu Piti di mana sih? Pak Solihin kalau nggak salah, ketua Piti Palembang. Jadi saya nggak tahu. Nah baru terus tahu belakangan. Ceritanya gini, ketika saya udah di Bali kan udah lama nih nggak tahu Piti, ketemulah sama orang yang mantan ketua Piti Bali di mall, di TSM sama mama. Jadi pas lagi di sholat di musolanya, anaknya ini kok kayaknya Cina banget nih anaknya kan. Kita tanya, Chinese ya? Chinese ya? Iya katanya gitu. Papanya Chinese, mamanya mana? Itu mamanya. Jadi mamanya bukan Chinese. Terus habis itu ngobrol-ngobrol, akhirnya papanya senang, oh ini Chinese, nyambung lah. Iya saya ini ada PT di Bali. Oh iya saya sudah lama pengen masuk PT, saya bilang gitu. Masuk aja, cari IG-nya itu ketua PT-nya ini tuh. Akhirnya ngobrol sana. Ya udah dari situ saya niat, saya cari IG-nya, saya langsung WA. Pak Mul yang jawab. Langsung. Tapi lama waktu itu responnya. Saya tanya lagi, kok nggak ada respon? Iya humasnya nanti hubungin. Kok nggak dihubung-hubungin? Saya pikir. Cuman pas ada pengajian gitu, saya diundang, tapi saya masih diam-diam tuh sama suami, nggak berani. Sebenarnya sampai sekarang pun saya nggak terlalu vulgar masuk itu. Jadi akhirnya dia ketahui saya ikut PT itu karena kan mama semua keluarga masuk PT kan, dan mereka mama dia kan nggak bisa larang kalau misalnya keluarga lain masuk PT. Terus saya sering ikut-ikutan, sering tahu, sering kenal orangnya apa ini. Dia tahu saya masuk grup PT. Tapi waktu kemarin ada kejadian, pokoknya ada kejadian yang saya mau pergi dia nggak kasih karena dia tahu itu
yang ke sana itu undangan dari PT semua. Jadi udah nggak kasih, ya udah habis dari sana udah keluar semua dari grup. Jadi handphone saya diambil. Saya dikeluarin semua dari grup yang berbau PT. Cuman saya udah itu waktu itu saya sempat ya memang kayak aduh udah diam saya sempat bilang gini. Saya udah cukup lah, saya bilang dulu anak-anak masih kecil saya mikirin anak-anak. Sekarang saya udah di usia begini, saya nggak mau masa tua saya masih terbebani, masih kepikiran, masih banyak masalah, stres, ini nggak bisa menjalankan agama dengan baik. Terserah kamu, saya bilang gitu. Tapi kalau kamu kayak gini terus, buat apa saya punya suami? Saya bilang tuh, untuk apa kalau misalnya saya cuman menjalankan agama nggak bisa, punya komunitas nggak bisa, punya teman nggak bisa. Enggak, saya nggak larang kok ini. Suami berarti rutin ke gereja? Dulu rutin banget, sekarang agak ini ya, agak jarang. Sebenarnya dia bukan pengurus? Bukan. Dia bukan. Nah, terus sebenarnya dia tuh sering nonton orang debat agama. Tahu saya berarti? Tahu ya, tahu banget. Dia bilang, saya aja baca. Donditan itu kacau. Oh, kacau. Saya bilang, kenapa kacau? Nggak benar itu. Masa debat agama direkam, terus orangnya dituntut, katanya melakukan penistaan agama. Oh, bukan dituntut. Saya menantang seorang pendeta, namanya Pendeta Mel Atok di Kota Kupang, NTT. Kita udah janjian nih. Ketika janjian, si pendetanya bilang, oke, tanggal 29 Agustus. Pendetanya nentuin. Nah, karena saya yang bayarin semua, hotel saya yang bayarin, makan, tiket, pesawat semua saya yang bayarin, saya harus kasih surat perjanjian dong. Betul. Maksudnya kalau dia tidak datang, mangkir kan hilang uang saya. Betul. Tanda tangan perjanjian. Maksudnya saya minta tanda tangan perjanjian supaya kalau dia mangkir ganti dong. Betul ya. Iya. Friendly dong ya. Masa begitu saya dibilang mau nuntut? Nah, itu satu. Yang kedua, di aturan itu saya bilang tidak boleh memaki. Iya, tidak boleh menghina, menghujat, menista lawan bicara. Tidak boleh menghina agama orang lain. Tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Salahnya di mana? Ya nggak ada. Ya nggak salah, benar. Tiba-tiba pendeta tuh batalin. Padahal dia sendiri nentuin 29 Agustus. Dikasih surat perjanjian terus dia batalin. Ya benar dong. Ya kita kan begitu. Ya nggak ada. Dia kan nggak komitmen itu. Siapa yang menuntut? Bukan menuntut, baru ngasih perjanjian dia udah nggak berani, batal. Saya nggak tahu, pokoknya dia tahu banget. Tahu ya. Tahu dia. Ya, makanya saya kacau. Dikasih dia ininya. Sedangkan saya kan dengan apa yang orang Batak ya? Siapa yang lawan ngomongnya? Oh, yang siapa orang yang tadi bilang sudahlah sekali. Nggak jawab. Ya pokoknya nggak bisa pakai pakai Bible apa itu nggak bisa, tapi dia malah ngomong udahlah pokoknya percaya dulu baru pokoknya masuk surga. Surga dulu baru. Gimana mau masuk surga? Masih lebih pintar ibu kan. Jadi saya tuh lihatnya jengkel. Bu aja jengkel. Saya di sini, Bu. Masa saya kasih Bible suruh baca nggak mau? Enggak usah lah. Kamu percaya aja, makanya nggak bisa jawab. Aduh. Oke, ya. Sekarang rencananya seperti apa? Jadi gini, saya sih tetap, kan dia sekarang ini kan seneng nonton debat agama. Saya ada YouTube-nya sih ya. Nggak pegang di TV baru saya bisa lihat. Jadi dia seneng nonton tapi yang pro-nya dia. Ya pastilah. Dan saya kadang abis nonton punyanya dia apa yang dia tanyakan sama saya nonton nih ke ngaji cerdas. Ngaji cerdas. Jawabannya kadang masuk di sana tuh pendeta-pendeta yang mualaf yang itu saya dengerin. Oh, ini jawabannya. Jadi kayak Nabi Muhammad dicatat nggak yang ditanya-tanya itu yang apa? Yang dicatat itu? Dia ngomong Nabi Muhammad itu ada yang katanya boleh nggak itu nyusuin orang dewasa itu apa itu? Saya bilang apa sih pertanyaan dan dapat dari mana? Saya pikir gitu yang gitu-gitu. Saya bilang ngapain kamu selalu nyari hal-hal yang gak penting begitu? Saya bilang terus katanya Muhammad itu gaulin anak-anak. Boleh nggak tuh? Itu apa nggak fobia namanya yang gaulin di bawah umur? Aisyah itu ya langsung digaulin. Dia bilang aja. Kan nikah di bawah umur. Dia bilang itu gaulin anak kecil itu. Terus katanya Nabi Muhammad tuh istrinya tuh banyak itu katanya. Dia nggak tahu tuh memperkosa orang apa enggak gitu. Pokoknya saya bilang apa sih dia? Menyusui, menikahi anak-anak, terus dia bilang istrinya banyak istri, terus apa lagi? Terus katanya nggak tahu ya dulu apa ada dengar dia ngomong katanya pokoknya
menidurin berzina, menidurin orang atau gimana saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Nggak ada. Nggak ada. Mungkin istrinya itu mungkin banyak ya, mungkin itu. Istrinya kan Ya, kan istri Enggak, namanya katanya lebih dari 4. memang lebih dari Nah, 4. lebih dari Nabi 4. memang istri lebih dari 4. Tapi itu adalah kekhususan buat Nabi. Tapi kewajiban Nabi juga melebihi dari umatnya. Nah, kalau sholat tahajud, sholat wajib atau sholat sunnah? Sunnah. Buat kita, Iya, buat kita sunnah. sunnah. Buat Nabi, wajib ya? wajib. Nah, sampai kakinya bengkak-bengkak sholat malam. Mau nggak begitu? Gitu. Enak tidur gitu kan pasti ya. Buat kita sholat tahajud sunnah, tapi Iya. buat Nabi wajib. Jadi ada kekhususan buat Nabi yang apa namanya dengan hikmah tertentu gitu. Kenapa istrinya lebih dari 4 boleh, sedangkan umatnya kok maksimal 4. Saya waktu itu nonton ada yang pendeta masuk Islam itu dia ngomong gini, sebenarnya justru Nabi itu membatasi zaman dulu katanya. Orang-orang tuh punya istri banyak, raja-raja tuh punya Iya. istrinya banyak, bahkan ribuan. Katanya Raja Ratusan. Solomon itu katanya Iya. punya istrinya banyak banget. Justru karena adanya Nabi Muhammad itu membatasi. Betul. Jadi hanya maksimal 4, itu pun dengan ketentuan, ada syaratnya, harus Betul. adil, dia bilang. Betul. Kalau kalian tidak mampu adil, kalian nggak mampu menjalankan itu, lebih baik nggak usah daripada nanti Nah, jadi masalah. Kalau dia tidak bilang. bisa adil, ayatnya jelas. Nikahilah satu saja. Itu Surah ayat dari surat mana tuh? An-Nisa, Anissa ya? ayat ketiga. Boleh dicek. Catat aja, catat. Jadi supaya nanti kalau seperti kalau mau belajar begini harus banyak mencatat. Iya. Harus banyak catat. Kalau Kalau yang nggak banyak paling catat nanti gede- sering lupa. paling gede itu guru ngaji. Iya. Anissa Dulunya, aduh, ayat dulunya Ayat 3. 3. Anissa ayat 3 ya. Ya. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. 2, 3, 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Ini yang nggak pernah saya dengar ayat ini. Nggak tahu. Harus tahu. Saya nggak pernah Ya. saya dengar. Atau hamba saya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Jelas, kalau nggak bisa adil, nikahilah satu saja. Sekarang pertanyaan kita balik. Ada nggak di Bible ayat yang bilang nikahilah satu saja? Ada nggak? Nggak ada malah. Nggak ada. Nggak ada. Iya, Ya, malah nggak jelas. Di Nggak ada. Bible itu ada larangan, tidak boleh punya istri lebih dari satu, hanya untuk raja bangsa Israel, hanya untuk gembala, dan hanya untuk diaken. Hanya untuk apa? Diaken tahu? Nggak. Diaken tuh pekerja gereja. Oh. Gembala tuh pendetanya. Sama raja bangsa Israel zaman dulu. Larangan poligami di Bible itu cuma untuk 3 orang ini. Untuk jemaat ada nggak larangannya? Nggak ada. Iya. Mereka nanti pakai ayat, ya apa Tapi yang sudah. iya, mereka nggak ada larangan sebenarnya ya. Jadi istilahnya mereka bilang katanya di Islam diperbolehkan, tapi mereka sendiri tidak ada larangan kan? Ya, jadi yang melarang Kristen poligami bukan kitabnya, tapi Paus Leo ke-13. Abad Itu 19. Paus Leo ke-13. Nah, Tapi harus itu tahu, harus itu dicatat. dari agama Katolik. Katolik. Ya, kalau dia kan Kristen. Ya, sama Kristen juga nggak boleh poligami. Alasannya Ya. ada ayat bilangnya apa? Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Iya betul itu. Ya, nanti pakai ayat lagi, laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan menjadi satu daging. Iya gitu betul isinya. betul, satu Karena lagi. itu ayat Saya udah poligami, dengar kan itu SMA. bukan. Itu bukan ayat larangan poligami, hanya bukan. ditafsirkan Iya. oleh orang-orang Kristen, orang Katolik bahwa itu larangan. Tapi sebenarnya bukan begitu. Ya memang nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada Malah yang poligami. di Perjanjian Lama ada ayat yang mengatur orang yang poligami. Oh, yang ayat maksudnya yang Ada. perjanjian lama. Perjanjian Nah, Lama. Perjanjian lama itu kan sebelum ada Yesus ya? Iya. Malah ada aturannya kalau punya 2 istri harus begini, harus adil. Perjanjian lama. Tapi saya pernah bilang perjanjian lama tuh ada lo begini. Dia bilang ngapain lagi bahas perjanjian lama? Perjanjian lama tuh sebelum Yesus ada. Jadi kita tuh udah pegangnya perjanjian baru. Ya, kalau Dia gitu bilang. buat apa di kitab dia kalau gitu Perjanjian Lama? Kayak gitu ya. Nah, Perjanjian Lama tetap dipakai di dalam kitab dia supaya apa? Supaya mereka jadikan bukti bahwa Yesus sudah diramalkan di Perjanjian Lama. Tapi Ya. kan waktu itu dibilang katanya sebenarnya
perjanjian lama itu kan kitabnya Yahudi, Yahudi. ya. Jadi cuman mereka mengatakan bahwa yang akan datang itu dianggap sebagai Yesus ya. Yesus, ya. Padahal kalau Yahudi kan bilang masih belum Bukan. pasti, belum ada. Bukan, kalau orang Yahudi bilang yang disebut dengan Mesias yang akan datang itu bukan Yesus, namanya Daud. Itu ada syarat-syaratnya, harus keturunan dari Daud melalui anaknya Salomo. Ya, nanti dibilang lagi, nanti Mesias itu datang kalau di dunia ini sudah tidak ada perang. Mesias Oh, itu berarti datang. belum datang sampai Belum datang, sekarang. sampai sekarang belum datang. Menurut orang Yahudi belum datang. Satu lagi, nanti Mesias itu datang kalau di seluruh dunia sudah mengenal Hashem. Hashem itu Elohim. Itu. Elohim tuh? Elohim. Elohim tuh kalau kita sebut Allah. Oh. Ya, nanti ada lagi bahwa Mesias itu nanti akan datang. Itu nggak ada cerita dia datang menyelesaikan tugas, pergi, datang lagi, nggak ada. Kalau perjanjian lama tuh nggak begitu. Nah, kalau di Kristen kan gimana? Iya. Yesus waktu lahir bukan keturunan Daud lewat Salomo, ya kan? Yesus, karena Yesus kan nggak punya ayah Nggak kandung. punya, iya benar, Iya. bukan keturunan. Yesus ketika lahir masih banyak perang. Iya. Sekarang aja masih ada Masih perang. ada perang, belum. Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu, sampai sekarang aja masih ada orang yang tidak kenal dengan Elohim atau Hashem. Ya kan? Di Kristen, Yesus diceritakan sudah datang, sudah mati di atas kayu salib, bangkit hari ketiga, sudah diangkat, katanya nanti mau datang lagi. Iya. Nah, ini kan beda ceritanya dengan perjanjian lama. Iya. Gitu. Tapi mereka mengklaim itu. Mengklaim. Jadi, ini kitabnya orang Yahudi, dipakai sama Kristen, terus diganti-ganti. Iya, Ada perjanjian yang baru, ya, diganti. terjemahannya. Karena sudah nggak murni Ya. itu Injilnya. Jadi sebenarnya kitab perjanjian lama itu bukan punya Kristen, punya orang Yahudi, Iya. tafsirnya ada sendiri. Tapi tetap dipakai karena sudah dirubah-rubah. Jadi seolah-olah perjanjian lama tuh seolah-olah bicara tentang Yesus yang akan datang. Terus dia juga ngomong gini, saya bilang kan Yesus itu bukan Tuhan dan Yesus pun tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Ada di ayatnya katanya. Coba. Mau Koko tunjukin? Kalau Koko tunjukin kamu masuk Kristen ya, dia bilang. Ya, coba tunjukin. Terus Dia sebutin nggak? nggak sebutin, ada waktu itu ya apa ya? Tapi saya bilang ada sebenarnya bukan Tuhan, saya bilang kemungkinan itu salah penafsiran, maksudnya itu Tuhan, Iya. dia dijadikan Tuhan Iya. sama mereka. Iya. Enggak, ini jelas-jelas Lord dia bilang. Ya. Lord itu dia Ya, bilang Lord itu itu, Tuhan. Lord Tuhan itu mungkin ya. kalau ditujukan kepada manusia, Tuhan. Iya. Tapi kalau ditujukan kepada Tuhan, Tuhan. Iya. Tapi semua Lord yang untuk Yesus semuanya jadi Dia Tuhan. Tuhan ya. Nih, saya buktiin. Hmm. Kalau wah, harusnya suaminya bawa sini. Wah, dia takut tuh. Oh, Takut dia itu, nggak mungkin berani. Harusnya suaminya bawa sini. nanti dia malah marah-marah sama Marahnya kita. ke saya. Kita nggak perlu marah-marah. Iya. Kita kan cari diskusi, pembenaran. Iya, Kita kan diskusi kan untuk mencari kebenaran. Aduh, repot-repot. Ayo dimakan, makan. Ini Chinese juga ya? Bukan, ini bukan Chinese. Cina, ini so. Ini Cina. Di sini bilangnya apa? Kelihatan mukanya Cina. Di foto aja. Yohanes 4 ayat Tapi tidak 19. bisa bahasa Cina ya. Bisa nggak lo? Oh, Tian. Itian Tian, Hui. Tian. Ini mau habis lagi baterai. Semua Aku Ini ambil bilangnya dulu apa? satunya. Hujan ke dan Nggak tahu lo. Itian. daerahnya apa? Yang di garis kuning. Ya, yang kuning ini. Apa? Kata perempuan itu kepadanya, Ya, apa? Tuhannya, Oh iya. Tuhannya apa nih? Tak sekarang padaku bahwa engkau seorang. Oh, ini nyambung ya? Ya, kata perempuan itu kepadanya, bukan Yesus kan? Ya. Di sini apa tulisannya? Tuhan. Tuhan. Ya Tuhan. kan? Kalau yang ini apa? Sama, Yohanes 4:19. Sebentar, nggak kelihatan, nggak bisa baca. Oh, nggak baca. Kayak kacamata mesti. Coba dibaca. Iya, Tuhan. Berarti ini Tuhan. cetakannya beda. Ini 2023, ini 1974. Oh. Tuan. Bilangnya Tuan. Ini 2011, tulisannya apa? Tuhan. Nah, Tuan lagi. Ini kitabnya Katolik nih.
Katolik. Kalau Katolik dia lebih sering nyebut Allah dia ya, Ya, ini apa? memanggil aku Apa? dan Tuhan ya benar ini. Apa Nah, nih? tunggu sebentar, salah. Yohanes 4 ayat 19 nih. Ujar wanita itu apa? Tuhan itu. Tuhan. Ini Katolik ya? Nah, ini punya Katolik. Masa ada Tuhan, ada Iya. Tuhan? Nah, Nah, yang salah yang mana? ya makanya saya juga bilang gitu, enggak itu mereka aja ngubah-ngubah. Jadi dia tetap berpegangan bahwa itu Cobain, Bu. udah, salah. Cobain. bahwa itu Nanti dulu, Tuhan. saya harus suntik. Oh, suntik dulu. Saya diabetes saya. Oh, iya, iya. Tapi saya bawa obat suntik. Ya, ya, ya. Ya, saya buktiin. Mana ayat yang bilang Iya. Yesus Tuhan? Kalau mau catat boleh nih satu lagi nih. Yesus di seluruh Bible ini nggak pernah ngaku dia Tuhan. Dia ngakunya apa nih? Coba nih. 13. Yang hijau nih. Iya, lalu Kalau di Quran kan nggak ngakuin dia Tuhan. Enggak, Nabi Isa alaihissalam di Quran. Nanti akan datang seorang Ahmad apa Iya, Muhammad seorang kan? nabi bernama Ahmad. Yesus Wah, berkata. ibu tahu hebat nih. karena mereka Saya tuh seorang yang nabi tahu dihormati sedikit-sedikit aja. di mana-mana. Kita Karena diberi nggak bahasa mempelajari, dan di rumah. nggak ada yang bimbing. Ya. Saya ngaji aja diajar yang kakaknya yang paling tua. Tapi kan ada yang bilang dia nabi, tapi dia juga sekaligus Tuhan. Siapa yang bilang? Kalau dibilang itu kan, Pendetanya paling yang bilang. Iya. Nah, sekarang kalau di sini Yesus bilang seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri. Ini judulnya apa? Nih, judul di sini. Yesus ditolak di Nazaret. Yesus ditolak di Nazaret. Terus Yesus bilang seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumah sendiri. Berarti Yesus lagi ngomongin siapa? Nazaret ini Dia Iya, berarti lahir Yesus kan yang ngomongin di siapa? Nazaret. ngomongin dirinya. Ngomong diri sendiri. Dia Berarti Yesus lahir ngaku di- nabi nggak kalau gini? Ya dia kan Berarti dia nabi. ngaku dirinya sendiri nabi kan? Nabi, Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumah sendiri. Iya, berarti dia Yesus ngaku ditolak dirinya. di Nazaret. Iya. Ini Yesus yang ngomong. Ada lagi nanti begini. Nih, Matius 21 ayat 11. Ini foto aja. Kasih ke dia. Ya, mudah-mudahan ada hidayah. Dan orang banyak itu Dan orang menyambut, banyak. inilah Nabi Yesus dari Inilah Nazaret Nabi di Yesus. Galilea. Zaman dulu orang-orang nyebut Yesus, inilah Nabi Yesus. Bukan Tuhan Yesus. Kenapa zaman sekarang orang Kristen nyebut Tuhan Yesus? Berarti yang salah ini atau orang Kristennya gitu. Kristennya ya. Menganggap Tuhan ya. Makanya nanya dengan debat itu kan. Ya kan? Ya nggak usah lah. Nah, Yesus ngakunya punya Tuhan nggak? Punya. Ngakunya. Yesus Punya. kan punya Tuhan. Makanya saya bilang Yesus itu kan waktu dia, saya bilang ini, Yesus itu pernah minta pertolongan sama Allah, saya bilang. Ya. Dia bilang Allah gitu kan. Jadi saya bilang, terus Iya. siapa yang diminta? Masa dia minta sama dirinya sendiri? Saya bilang gitu. Matius 11 ayat 25. Ini 25. Nah, kalau dibaca. Foto lagi. Tapi susah banget. Enggak apa-apa, Bu. Kita nggak usah Keras pikir. banget. Kita nggak usah pikir ini orang susah, ini orang keras. Biarin aja, Bu. Yang penting kita sudah Engkau menyampaikan. mintakan kepada Masalah mereka mau menjemput hidayah atau tidak itu Bapa, bukan urusan itulah kita. yang berkenan Lalu kadang-kadang padamu nonton semua telah TV diserahkan sengaja ada kadang-kadang. padaku oleh Mama Bapakku kalau dan disuruh tidak pilih seorang pun mau pulang mengenal ke anak Israel selain Bapa atau dan kemana tidak ke seorang Tiongkok pun mengenal katanya. Bapa Saya nggak mau Selain kemana-mana bilang. dan orang Mau yang di kepadanya Indonesia, anak itu kalau nggak berkenan. saya mau ke Malaysia. Katanya, marilah kepadaku semua yang letih. Sengaja Sudah dia berkorban. kadang-kadang ngomong. Apa katanya? Itu tidak ada Aku- mengenal Bapa itu. Ini yang mana? Berkatalah Yesus, aku Iya. bersyukur kepadamu Bapa, Iya. Tuhan langit dan bumi. Iya, Tuhan langit dan bumi itu Bapa. bukan dia. Nah, Dan dia juga ngomong tidak ada yang mengenal Bapa nah, selain aku. Yesus Iya. berarti kan ngaku punya Tuhan. Iya. Pertanyaannya, apakah Tuhan punya Tuhan? Gitu. Ya, Iya. itulah kalau di kita al-ikhlas tuh Tuhan Ya. tidak Itu udah jelas. beranak dan tidak diperanakkan. Aku Ya. bilang nggak punya istri. Aku bilang. Nah, Jadi sebenarnya saya itu juga dulu kecil kan keluarganya mama ini kan mama salah jam sudah Isa dari tadi. Jadi sebenarnya kan di keluarga kita kan macam-macam tuh agama apalagi dari keluarga mama kan. Saya waktu tinggal sama II saya itu dia ngomong kamu masuk Katolik aja. Itu SMP loh. Katolik dia. oh,
kamu Banyak masuk Katolik Katolik keluarga aja, saya. ikut ini. Jadi waktu itu saya nemenin anaknya ke gereja, ikut, diajak ini tuh. Tapi saya cuman dalam hati cuman berpikir, Yesus itu loh bukan Tuhan. Terus rasanya tuh masuk, yang agama Islamnya jauh lebih masuk akal. Ya kan? Kita sholat itu jelas, ketentuannya jelas, ayat-ayatnya jelas, aturannya. Saya sempat bilang sama suami begini, kamu kalau pergi, kan kita pernah pergi keluar negeri, dia masuk ke gereja. Sampai di sana dia bingung. Saya bilang, itulah saya bilang bedanya sama Islam. Saya sholat dimanapun, saya bilang, saya nggak bingung, saya bilang, saya udah tahu, saya bilang tuh rakaatnya berapa, bacaannya apa, harus bagaimana gerakannya, saya udah tahu. Tapi kalau kamu bingung, Beda denominasi, beda nyanyiannya cara. juga kamu nggak tahu, kamu cuma ikut arahan pendeta. Iya. Dan kalau kamu nggak paham bahasanya, kamu nggak bisa ngikutin, saya bilang. Jadi dia ke gereja itu cuma diam, ngeliatin, bengong-bengong, udah. Ya saya bilang, itulah bedanya, saya bilang. Kalau dulu masih pakai bahasa Latin ya. Katolik Masih, banyak kan bahasa Latin. Iya, Dominus Robiscum. Tapi dia- Waduh, ibu tahu Et cum nggak? spiritus jawabnya itu. Kan saya ikut belajarnya ke gereja ikut, tapi belum dibaptis. Ya. Nah sekarang di seluruh perjanjian lama, ini kan yang ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Di Ini perjanjian baru. Ya, ini perjanjian baru, ini perjanjian lama. Di seluruh perjanjian lama tidak ada konsep Tuhan jadi manusia, Yolah. ya. Ya. Tidak ada konsep Tuhan jadi manusia. Bilangnya begini, foto lagi nih. Nih, bilangan 23:19. Maka dari itulah dia menyanggah perjanjian lama. Karena Nah, dianggap dia perjanjian lama, menyanggah, suruh buang perjanjian lamanya. dia menganggap perjanjian lama itu sebelum Yesus lahir. Ketika iya. Yesus lahir itu sudah beda lagi, kenyataannya udah beda dan kesaksiannya itu kan beda. dia Ya, bilang. sekarang sudah jadi satu buku nih. Tapi kalau di sebelah bilang Tuhan bukan manusia, sebelah Iya. bilang Tuhan jadi Yesus. Gak usah jadiin satu ya, kontradiksi ciptain nggak? sendiri ya. Kan kontradiksi bilangnya. jadinya. Iya. Kalau kontradiksi ya yang ini buang dong kalau Iya, memang dia iya, menyembah iya, Yesus. iya. Nah, saya mau nanya ya, Ya. kalau nggak salah saya pernah kebaca tapi nggak tahu di mana. Maria itu dihina-hina orang katanya, perawan kok punya anak ya ini. Di Quran atau di Bible? Kalau nggak salah di Quran. Di Quran. Terus itu. katanya Ya. tanya aja sama anak yang di ayunan itu. Enggak, dipangku sama ibunya sama Maria. Bukan ayunan, bayinya sudah bisa ngomong ya. Iya, di ayunan ibunya sedang digendong. Jadi Ayunan ibunya. kaumnya orang Yahudi bicara sama Maryam. Ya, Wahai saudara perempuan Harun, bapakmu bukan orang yang buruk perangai. Ibumu bukan pezina. Kenapa kamu punya anak gitu kan? tidak ada Terus suami? Maria menunjuk anaknya. Tanyalah sama Anaknya ngomong. Anaknya bisa ngomong. Ngomongnya Masih apa? bayi. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Kata Nabi Isa alaihissalam ketika masih bayi. Ya, aku diberikan kitab Injil. Dia Allah menjadikan aku seorang nabi. Itu di Quran surat Maryam ayat 28 Ya, ada kan? nah, sampai 30. Saya tuh ingat Ibu, kebaca. bagus nih ingetan ini. Iya. Cuma Karena mama nggak ini kan saudaranya kan rata-rata kan bukan muslim. Jadi Katolik ketika dia semua. ditanya, mama kan juga waktu papa meninggal kan diajak lagi nih balik ke Oh. gereja. Oh, Dia nggak iya. mau. Ya, kita lanjutin dulu nih supaya paham. Pertama di sini di perjanjian lama dibilang Allah bukan manusia, Allah bukan anak manusia, ya. Sama nggak dengan lam yalid walam yulad? Sama nggak? Sama. Sama. Dia tidak beranak, dia tidak Dan diperanakan. tidak beranakkan. Sama kan? Iya. Kita kasih lagi. Keluaran 9 Nah, tapi ini bisa disangkal begini, dia bilang apa? sama suami. Kan saya bilang, yang namanya, saya bilang masa sih Tuhan kamu manusia? Saya bilang itu kan. Terus dia ngomong gini lagi, loh Yesus itu cuman melalui perantara, maksudnya tuh melalui manusia, tapi kan dia tuh dari Roh Kudus, dia nggak punya bapak jelas-jelas, tapi tetap aja anak manusia. Saya bilang bentuknya manusia, lahir dari rahim manusia, dibesarkan dan disusui sama manusia. Saya bilang tuh. Terus kalau dia bukan manusia, terus anak apa? Saya bilang, ya dia bilang itu karena Tuhan ya turun ke bumi menjelma menjadi manusia supaya manusia mengetahui kebenaran, percaya akan dia. Saya bilang Tuhan itu kan maha segala-galanya. Masa membuat dia orang percaya aja
harus dia menjelma dirinya sebagai ciptaannya, saya bilang gitu kan. Nah, gitu tanya. Kan orang Kristen percaya Tuhan firmannya menjelma jadi manusia Yesus. Tujuannya apa? Supaya menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Itu nanti ya, itu nanti kita bicara detail. Pertanyaannya gini, kenapa mau mengampuni dosa manusia harus repot-repot jadi manusia untuk mati? Gitu. Padahal dia Tuhan. Tuhan kan Padahal bisa Tuhan. mengampuni manusia. Kalau kan sekarang gini misalnya Yeli punya anaknya salah, minta ampun ya mah, diampuni nggak? Ya diampuni. Diampuni kan? Tinggal mengampuni kan? Iya. Ketika dia tahu dia salah, dia bertobat, diampuni nggak? Diampuni. Masa saya orang tuanya jadi anak dulu, terus nembus dosa anaknya. Itu maksudnya. Kenapa? Masuk surga dulu, baru berdoa. Kenapa? Untuk mengampuni manusia, Tuhan butuh darah anaknya sendiri. Untuk apa ya? Nah kan anaknya harus mati di atas kayu salib, Yesus. Ya nanti ada yang bilang Yesus tidak setara, ada yang bilang Yesus setara. Tapi yang jelas Yesus katanya ini Tuhan yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Berarti kan tertumpah darahnya. Iya. Kenapa Tuhan yang Maha Pengasih ini, katanya Maha Pengampun, butuh darah untuk mengampuni dosa manusia? Iya, nggak masuk akal saya bilang. Nah itu. Iya. Ya. Terus tuh ada yang saya pernah dengar ya. Apakah benar Yesus yang disalib? Kalau menurut itu benar. Ini katanya pengkhianat yang Yudas Iskariot itu yang menjelma menjadi yang di Quran, kayak muka. Di Quran. Ya kayak yang disalib itu bukan Yesus. Yang disalib itu sebenarnya sekarang Yudas atau masuk Yesus, akal saya bilang. Gini. Karena Yesus itu bisa punya mukjizat. Bisa aja dia mau merubah mukanya. Iya. Ya kan? Iya. Di Quran, Quran surat An-Nisa ayat 157 disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Tetapi yang disalib adalah orang yang diserupakan. Tidak ditulis namanya Yudas, Bu. Tidak ditulis nama Yudas. Tapi Yang ada tafsir. Ada tafsir dari Ibnu Katsir namanya. Ibnu Katsir membacakan hadis-hadis, juga ada tafsirnya. Di situ disebutkan bahwa yang diserupakan itu Yudas Iskariot. Ya, itu tafsir, Bu, bukan ayat. Ya. Nanti ada tafsir lagi dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan yang diserupakan itu muridnya Yesus yang paling muda, tapi tidak disebut namanya. Ya, jadi ada dua orang yang ditafsirkan untuk menggantikan Nabi Isa. Ya, yang satu dari Ibnu Katsir, Yudas Iskariot, yang dari Ibnu Abbas, murid Yesus yang paling muda. Tapi nggak tahu siapa yang paling muda. Iya. Dan pentingnya apa kita tahu siapa yang diselamatkan? Buat apa? Buat kita yang penting Nabi Isa diselamatkan. Iya. Iya. Iya, dia naik surga berarti. Ya. Ini udah dicatat. Udah saya putuk. 9:14. Coba dibaca. Saya sambil makan ya. Iya. Boleh. Mana, Man? Oh itu ya. Nyomot ini dulu deh. Sambil makan. Iya, thank you kok. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Iya, tidak ada yang menyerupai Tuhan. Sama nggak dengan walam yakulahu kufuwan ahad? Iya, tidak ada yang menyerupai Tuhan. Betul. Ya. Tahu nggak posisi Bible-nya di mana? Di depan. Saya bukain lagi. Nih. 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Raja-raja. Ini perjanjian lama ya? Perjanjian lama semua. Nanti saya bandingin sama perjanjian baru. Tetapi benarkah Allah berhendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Memuat siapa? Memuat Tuhan. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Saking maha besarnya Allah maha itu. Besar. Sama nggak dengan Allahu Akbar? Ya, Allah Akbar, Allah maha besar. Maha besar. Betul. Tunjukin lagi.
Ayub 9:32. Tetapi Ayub menjawab, sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya. Maksakan manusia benar. Apa? Karena dia bukan 9 ya? manusia Bukan seperti ini. aku. Ini bukan? 9:32. Ini nih, yang Oh, kuning. 9:32. Yang kuning. Oke. Karena dia bukan manusia seperti aku, Ya. sehingga aku dapat menjawabnya. Ya. Mati bersama-sama menghadap pengadilan. Ayub 37:16. Banyak ya ternyata. Tapi kenapa Kristen bisa benar-benar ini ya? Menuhankan. Doktrin. Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari yang Maha Tahu? Maha tahu. Yesus maha tahu nggak? Nggak semua dia Nah. tahu, terbatas. Pasti. Namanya Tuhan kan masih Maha Tahu. Yesus nggak tahu, masih banyak nggak taunya. Maliaki 3:6. Bahwasannya aku Tuhan tidak Tuhan berubah ya. Tidak berubah. Tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Nah, tidak berubah. Kalau Iya. jadi Yesus berubah nggak? Berubah. Berubah ya. Kalau jadi Yesus kan artinya Tuhan itu berubah jadi manusia. Nah, iya. Sedangkan kan Tuhan tidak berubah. Nah, Iya. ya, Tuhannya berarti kan bukan manusia, bukan anak manusia, tidak berubah, maha, Maha tahu, tahu. maha besar. Maha besar ya. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan di bumi. Iya. Sama Iya. dengan Islam. Sama. Iya, benar. Jadi sebenarnya perjanjian lama ini ya lebih cocok dengan Al-Qur'an. Iya. Bagaimana ceritanya? Tuhan yang bukan manusia, Tuhan yang bukan anak manusia, Tuhan yang maha besar, ya Tuhan yang tidak Maha serupa, tahu. tidak berubah, maha Iya. tahu. Bisa jadi Yesus yang tidak maha tahu, Jauh. Iya. yang manusia, Iya. Yang berubah. yang berubah. Iya. Iya. Dan dia tidak ada di langit di atas langit dimanapun dia nggak ada, Nah, karena ya, dia itu nggak bisa konsep memuat. ketuhanannya. Sekarang orang Kristen bilang, mungkin suaminya juga bilang, itu karena Tuhan turun jadi manusia untuk mati di atas kayu salib menebus dosa manusia, gitu kan? Sekarang kata perjanjian lama apa? Kalau mau masuk surga, nah, perjanjian lama bilang begini kalau mau masuk surga. Yeskiel 18 ayat 20 sampai 21. Dipotong. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar-benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan bertanggung atasnya. Berarti nggak bisa ditanggung Ayat 21-nya. sama bapaknya. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Jadi semua ditanggung sama masing-masing Ayat orang. 21 bisa baca nggak? Ayat yang 21 nih. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dan segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Orang fasik itu apa? Orang yang berdosa ya. Orang berdosa dan terus menerus, itu namanya orang fasik. Kalau bertobat, dia kan hidup. Iya. Ada lagi begini nanti. Dia akan hidup karena kebenaran yang dilakukan. Kalau orang Kristen berdebat soal perjanjian lama, mereka nggak akan bisa ngomong. Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18, nah dipoto, dibaca. Nah, kemarin saya juga ngomong di perjanjian lama, tapi jawabannya itu kan perjanjian lama, beda. Kita tuh udah ngikutinnya perjanjian baru. Ikut ajaran siapa perjanjian baru? Setelah Yesus lahir. Iya, ajaran siapa ya Kristen?
Ya katanya itu semua Ajaran Yesus atau ajaran kesaksian. Paulus? Kesaksian waktu Yesus ada, kesaksian Yesus sama firman-firman Tuhan, sama ada kesaksian dari orang-orang yang di zamannya Yesus. Nanti saya tunjukin ayat-ayat di dalam Perjanjian Baru yang bukti bahwa itu bukan ajaran Yesus. Paulus ya. Paulus. Ini udah dicatat. Udah nih, udah Baca. dibaca. Sebentar, ini biar saya lebih jelas lagi tadi kebesaran. Udah suntik, Bu? Sudah. Udah? Barusan. Udah bisa makan? Udah? Iya. Nah, ini makan dulu. Iya, enggak apa-apa. Basuhlah, Memang saya mau bersihkanlah makan ya. Ya, dirimu, makan dulu, Bu. Makan. Iya, iya. jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, Ya. akan menjadi putih seperti salju. Ya. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, pertanyaan. Kalau dosa semerah kirmizi, dosa semerah kain kesumba, bisa putih seperti salju atau putih seperti bulu domba, perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib dan tebus Nggak dosa? perlu. Ya bersihkan diri, berbuat baik, bertobat, berhenti berbuat jahat. Ya. Ya kan, terus menyantuni anak yatim, Ya. terus memperjuangkan janda-janda, maksudnya Sama membantu. nggak sama Islam? Sama. Nah, kalau di Islam kita tahunya amar ma'ruf nahi mungkar. Sama nggak? Sama. Makan ya. Iya, makan. Iya, sama. Ya kan? Jadi kalau ayat begitu, sudah dibilang sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, bisa putih seperti salju. Kalau apa? Kalau bertobat. Iya, judulnya iya, bertobat. bertobat. Tadi yang Yeskiel juga bilang, kalau sekalipun orang fasik bertobat, melakukan ketetapan Allah, dia akan hidup. Ih, saya merinding. Bertobatlah lebih baik dari mempersembahkan korban. Dipoto. Ini semua perjanjian lama. Dan perjanjian lama ini kitabnya orang Yahudi. Tiba-tiba dipakai sama orang Kristen. Iya. Terjemahannya diganti-ganti. Untuk apa? Supaya kelihatan sedang membicarakan kedatangan Yesus di perjanjian baru. Tuh. Ya. Ini ajaran Iya. perjanjian lama ya. Untuk selamat sudah jelas apa? Bertobat. Ini ajaran Yesus nih. Di perjanjian baru, jadi kita mesti bagi lagi. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada surat-surat Paulus di sini sama surat-surat rasul yang lain. Tapi yang paling banyak surat Paulus nih. Sekarang nih yang dianggap ajaran Yesus nih. Paulus itu kan apa? Nabi ya? Dia mengangkat dirinya sebagai rasul. Murid Yesus ya. Bukan, nggak pernah ketemu Yesus. Nggak Tapi pernah. kok bisa dia bikin kesaksian? Nah, itu dia mengaku bertobat. Kemudian dia menjadi pemberita tentang Yesus. Coba dibaca yang merah. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Artinya untuk masuk katanya- surga harus bertobat. nah ini katanya kata Yesus nih. Dianggap Ini perkataan perjanjian baru. Yesus bilang, kalau tidak bertobat, tidak masuk surga. Iya, berarti ya penebusan itu ya nggak ada guna. Nah, berarti untuk masuk surga kan cuma Harus perlu bertobat. Iya, Sama nggak dengan yang tadi Yeskiel? sama. Sama dengan yang Yesaya nggak? Sama. Ajaran Yesus. Iya kan? Ya ini tentang Yesus ini. Nah, terus saya kan pernah bilang gini, ya saya meyakini Islam bahwa jalan surga itu ya di Islam, saya bilang. Terus dia ngomong gini, ini loh di Kristen bilang, tidak ada yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Itu disebutkan akulah jalan dan Jalan dan kebenaran, hidup. iya. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Betul. Jalan, ya jalan. Jalan, iya betul. Tujuannya siapa? Kalau Yesus mengaku sebagai jalan, tujuannya siapa? Tuhan. Bapa kan? Iya. Bapa. Mereka sebutnya Bapa. Bapa, Kita sebutnya Allah. Bangsa Israel ketika keluar dari Mesir kan dibawa oleh Nabi Musa. Ya kan? Diajari apa? Taurat. Kalau tidak lewat atau apa tidak
tidak apa namanya, kalau Nabi Musa ini sebagai jalan buat Nabi bangsa Israel bukan saat itu. Iya, dia kan yang memberikan jalan, muka jalan. Kalau Nabi Musa tidak mengajarkan Taurat kepada bangsa Israel bakal selamat nggak? Sampai kepada Bapa nggak? Nggak bisa. Nah itu. Jadi apa bedanya? Kan cuma sama-sama jalan. Iya, jalan. Nabi Muhammad SAW juga jalan. Buat siapa? Buat kita. Untuk siapa? Untuk sampai kepada Allah. Sebenarnya jalan tuh ya menunjukkan jalan yang benar gitu Iya, ya. cuma Jadi kalau jalan. kita ngikutin jalan yang benar itu. Ya. Ketika ditanya, orang Kristen nyembah jalannya atau nyembah tujuannya? Gitu aja. Pernah dengar dulu ada Gunung Merapi kan? Ada juru kunci namanya Mbah Marijan. Iya. Kalau tidak lewat Mbah Marijan, bisa nggak sampai Gunung Merapi? Susah. Atasnya kan nggak bisa. Susah, iya, nggak bisa. Itu jalan namanya. Iya, dia penunjuknya karena dia yang tahu jalannya di Lah sana. jalan kok disembah gitu. Itu yang beda di Kristen. Ya. Terus kata Yesus apa? Kata Yesus lagi nih. Matius pasal 5 ayat 17-18 dipoto. Saya izin sebentar ya. Iya. Makan dulu ya. Oh iya kok. Dimakan dulu ya. Tuh, Iya, sambelnya. oke. Saya makan ya, kok. Makan ya. Ya. Makan ya, Bu. Iya. Ini pulang ke Balinya kapan? Belum beli tiket. Oh belum. Mau Palembang dulu. Iya, mau Palembang dulu. Saya di Lubuk Linggau, Bu, punya langganan pempek. Adiknya yang di Bali yang Jualan cowok pempek. itu Bikin jual pempek? pempek. Oh, Jalan pempek. oh jualan. Kalau di Palembang dulu pernah juga kita. Sekarang kirim dari luar kota pakai apa namanya? Pesawat sehari nyampe. Iya ya, pakai Paxel ada yang Tapi dari JNS. Palembang ke sini lebih murah. Ya. Kalau dari Bali mahal. Iya. Lebih jauh. Ini ya, yang ini Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat Ya. atau kitab para nabi. Aku Niadakan ya. ya, Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Tapi apa? Tapi aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Mengenapi. Terus? Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi ya sebelum kiamat Taurat itu Berarti masih tetap Yesus ada. tidak membatalkan Taurat kan? Enggak, Kalau menggenapinya. tidak membatalkan Taurat, berarti Harus percaya juga sama berarti Taurat. hidup di bawah hukum Taurat kan? Iya. Hukum Taurat itu apa? Nggak boleh makan babi, ya. Ada apa namanya? Ada wudhu, ada sunat, ada Iya, kepuluhan, iya, ya kan? iya. Puasa. Sekarang Yesus juga ngajarin begini nih kepada bangsa Israel. Matius 23 ayat 1 sampai 3. Nah, lupa lagi. Itu kan Yesus kan yang ngajarin. Iya. Yesus nyuruh bangsa Israel untuk apa? Taruh Untuk begitu. ikut ajaran siapa? Maka berkatalah Yesus kepada banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Ya. Itu lagi nih, Matius 15 ayat 24. Yesus diutus untuk siapa? Jawab Yesus, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang. Oh, sebelah sini, sebelah sini. Ini Dituntun. Ini buat laki-laki. iya Wah, ini buat gentleman. laki-laki.
Mama tuh kakinya kaku. Iya, Jadi kalau abis jalannya duduk pelan-pelan. itu harus ini dia harus Pakai apa ya? pelan Pakai tongkat berdiri. apa ya? Enggak sih, tongkat dia ya? butuh penyesuaian. Oh iya iya. Jadi butuh Baru penyesuaian. berdiri tuh nggak apa-apa. Butuh penyesuaian dulu supaya nggak kaku. Cau Nggak ngerti. Mel, kalau ngelihat nanti pegang. kalau ngelihat mata sipit gini pakai hijab gimana gitu ya? Cantik ya kayaknya. Sudah tua. Dulu kita ngelihat ii kita kan nggak ada begini ya. Bener. Saya masih ingat zaman masih kecil kan kita kan banyak. Nggak ada yang pakai hijab, Nggak semua bisa rambut ya udah sama model kan. sekali ya. Ngelihat begini pakai hijab tuh Ini kayaknya gimana di gitu, sini. seneng gitu. Keluarga. Oh, Kan nggak Piti banyak ada, orang Piti. cuman kerja. Iya. Iya. gimana? Loh, Kak Dandi kenal Pak Mul itu gimana? Masih Nggak tahu, sendiri dia ya. waktu itu hubungin saya. Mungkin nggak ketemu di mana iya. apa gitu. Oh, tapi Kak Dandi nggak masuk Piti. Enggak. Saya dulu pernah kok ke apa kayak Suaminya semacam rapat orang besar apa? PT yang di Jakarta. Oh iya iya iya. Oh, Si ketua umumnya CEO Sunda Indonesia Kumaha. kan juga mualaf ya. untuk biasa. Trisha Syoherman itu. Iya, untuk biasa. Ketua apa? Sama Ketua Mandarin. CEO, CEO itu apa? ketua umum CEO tuh kayak orang-orang yang Tapi apa orang namanya Hokkien ya? pengusaha-pengusaha ya kumpulan pengusaha orang-orang pimpinan manajer apa itu dia ketua CEO saya taunya Chief Executive biasanya Officer. ya itulah salah satunya maksudnya CEO di sini sih dia bilang ya pokoknya kalau sekelas manajer punya usaha pimpinan orang-orang yang inilah jadi masuk ke dalam ini nah ketua umumnya itu perempuan Chinese dia juga mualaf tuh Oh gitu. Oh, ini ada turunan. Mbak cari aja Trisha Iya, Syoherman ada Trisha Suherman. ya kayaknya dia udah pernah diwawancara juga sih waktu itu tentang mualaf itu nah sekarang dia tuh baru mau kayaknya baru mau kolaborasi sama Piti. Oh gitu. PT apa aja sih kegiatannya? PT itu ya merangkul orang-orang yang mualaf, Oh. terus ada pengajian rutin setiap bulan, silaturahmi, terus kalau misalnya ada yang kesusahan atau apa itu bisa kita kunjungin, ada yang Oh. sakit, ada yang apa gitu. Ya. Kamel 1, Giga 3. Wah saya dulu tuh sama suami sekarang dia sudah mulai lebih melunak ya dibanding dulu. Kalau dulu tuh Sekarang gimana? sekarang itu ya dia tahu saya sholat kan biasa di depan dia dan Boleh. dia udah tahu banget udah biasa saya sholat puasa apa tuh bahkan kalau dulu dia marah banget kalau saya bersuara kalau sekarang kalau misalnya mama saya belum bangun sahur mama ketok-ketok ayo ini sahur saya misalnya ketiduran itu dia bisa bangun bangun itu loh mama ajak sahur gitu jadi dia sekarang lebih Kenapa nggak fleksibel bilang? Karena kamu nggak ikut sekalian sahur. aku kadang pernah bilang gitu pernah Oh, bilang gini kan ya itu udah apa mau ngapain sholat oh katanya ayo sekalian yuk ajak kamu sholat gitu ngapain dia ketawa tapi dia kayak nggak kayak dulu kalau dulu tuh dia bawaannya kayak kamu tuh sesat kamu tuh nggak benar kamu tuh pokoknya saya tuh dikatain terus dan dia sangat marah banget bahkan saya pernah lagi mau melahirkan nih saya cuma nyebut ya Allah saya sebut nama itu saya bilang ya Allah saya lagi begini Kayak di kitab dia nggak ada kata Allah aja. ya itu saya bilang padahal di ketemu banyak kata Allah saya bilang Iya. kok kamu kayaknya anti banget sih denger nama begituan saya bilang gitu jadi di Kristen kan emang jarang nyebut nama Allah dia lebih cenderung ke Yesus beda sama Katolik kalau Katolik dia lebih banyak nyebut nama Allah Pernah nawarin ketemu saya? Pernah nawarin nggak ketemu saya? kan saya belum pernah ini jadi nggak bisa nawarin Oh. Nah, nanti pulang dari sini tawarin ketemu saya. saya sih seneng aja maunya begitu karena saya saya ke Bali. boleh Loh, saya pernah diundang ke Bali. boleh Ada satu keluarga, anaknya murtad. oh Saya SMA, anaknya murtad. Saya dihubungin sama MCI. Tahu MCI nggak? MC itu apa ya Malaf Center Indonesia. oh ya tahu Tapi yang di Bali. oh di Bali di mana Mualaf Center Aduh, alamatnya saya nggak tahu, tapi saya ada nomornya. oh Pak siapa? kan saya Arsoyo juga kadang mungkin. nonton channel-channel gitu Nah, terus saya dihubungin keluarga ini, anaknya murtad. Saya dibeliin tiket terbang ke Bali, temu anaknya dari jam 6 sore bicara. Saya bukain kitab-kitabnya, saya bukain. Jam 12 malam, persis pas malam tahun baru tuh. Orang begitu nyalain mercon, dia syahadat. Alhamdulillah. ya alhamdulillah balik lagi nah teman saya ya malah begini dia orang Bali baru dia masuk mualaf baru berapa bulan ya
setelah Idul Fitri. Sampai dia tuh, jadi ceritanya gini, dia orang Bali, anak agung, anak yang berkasta, cowok satu-satunya yang dia untuk keluar dari Hindu, karena dia dianggap sebagai penerus, dianggap akan sembahyang, penerus sembahyang untuk sembayangan orang tua, segala macam, leluhur. Jadi yang temannya ini, istrinya ini dulu teman saya, Muslim. Tapi dia pacaran itu karena sudah lama banget, dari dia masih muda, dari SMP kalau nggak salah pacaran. Putus nyambung, nggak disetujuin orang tua, balik lagi, nggak disetujuin orang tua, balik lagi. Sampai akhirnya, ya gimana lagi Cek, dia bilang gitu, aku kan udah lama banget pacaran sama dia. Jadi kamu mau masuk Hindu? Ya, karena dia nggak boleh Cek keluar dari sana, dia bilang. Jadi ya udah kan aku masuk. Keluar dari itu masuk Islam banyak kan. Nah dia masuk Hindu. Teman saya ini masuk Hindu. Dinikahin besar-besaran, diupacarin besar-besaran jadi Hindu. Nah, abis itu kan setelah dia jalanin itu, terus ya nggak lama kan mertua cowoknya meninggal. Terus dia tetap jalanin. Kamu sembahyang nih? Iya aku disuruh sembahyang ini. Terus akhirnya aku curiga anak ini kayak gelisah, kayak nggak nyaman. Aku tanyain gini, kamu yakin mau masuk Hindu, mau jalanin Hindu? Sebenarnya Cek, aku tuh tetap aja kadang masih nyebut nama Allah. Aku tuh sebenarnya nggak yakin, katanya masih tetap ke Islam. Dia bilang tetap iman aku tuh tetap ke sana. Kamu lebih baik gini, aku bilang gitu. Kamu ngomong sama suamimu terus terang bahwa kamu udah nggak nyaman, daripada kamu kesini nggak kesana nggak, akhirnya dia nggak kesana nggak kesini. Kalau kamu ada apa-apa kamu harus gimana? Saya bilang tuh, udah kalau kamu mau Islam balik lagi ke Islam. Kamu ngomong sama suamimu, masalah suamimu nggak mau terima apa, kamu coba dulu. Akhirnya dia lama mikir itu, terus akhirnya berani ini, Pak, aku tuh gini ya, boleh nggak? Tapi jangan marah, dia bilang. Jadi dia selalu curhat ke saya gitu. Aku tuh pengen balik lagi ke Islam karena hati aku tuh nggak bisa ke Hindu, aku tuh kayak nggak tenang, nggak nyaman, jadi aku kesini nggak, kesana nggak, terus aku nanti gimana gitu. Ya udah sekalian aja lah anak-anak kamu bawa. Pertama, nggak begitu katanya, anak-anak biarin aja, nanti dia nentuin sendiri aja. Dia bilang tuh, ini kan aku yang minta gini tuh, terus suaminya kayak gimana gitu. Akhirnya dikasih. Ya udah kamu kalau memang kamu merasa nggak bisa ikut ini, kamu jalanin dah katanya sana, nggak apa-apa ya. Udah seneng banget, udah cerita Cek aku boleh Cek ini. Jadi kamu sekarang mulai sholat? Iya aku udah mulai sholat. Nanti kamu puasa kan? Iya puasa. Dia karena anak ini rajin puasanya dulu bareng saya, apa tuh rajin. Nah akhirnya dia puasa udah semua. Anak-anaknya ini kebetulan karena dia jaksa pindah dari Bali kan, pertama di Waingapu. Yang jaksa tuh perempuan itu? Laki. Oh yang lakinya. Lakinya pindah di Waingapu, abis itu pindah ke Probolinggo. Nah karena banyak tetangganya Muslim, anaknya ini sering ikut ngaji, ikut apa, papa aku mau ikut ngaji dulu ya, ikut mau sholat. Papanya tuh udah diem aja ngeliatin gitu. Lama-lama dia akhirnya kayak bingung sendiri ya, dilema. Terus gimana nih kalau anakku akhirnya jaksanya itu masuk Islam? Jaksanya tuh akhirnya ngambil buku tentang Al-Quran, tentang Islam. Dibaca-baca, dia laporan lah temanku. Si Wira kan namanya. Si Wira itu udah baca-baca loh tentang buku Islam. Dia sering-sering lihat-lihat sendiri. Terus dia tertarik mulai. Dia malah akhirnya ngingetin katanya, Mama nggak sholat ya? Sholatlah sana, malah nyuruh. Oh iya ini bentar lagi katanya, iya sholatlah katanya. Jadi anak-anaknya dibiarin ngaji ini tuh. Terakhir itu akhirnya dia belajar puasa. Jadi pas istrinya puasa, dia mulai belajar puasa sampai mau full puasa. Sampai sebulan tuh dia bilang bener-bener dia tuh nggak mau batal pengen belajar puasa. Pas habis Lebaran ada saudaranya datang, kakak-kakaknya datang, dia ngomong begini, Ma, aku mau jadi mu'alaf katanya. Mumpung ada saudaramu di sini biar jadi saksi katanya. Wah langsung dia kayaknya, oh serius Pak katanya, iya katanya. Panggil aja nggak apa-apa biar. Akhirnya langsung dipanggil ustadz di sana, suruh islamin dia, terus saudara-saudara nyaksiin langsung diijab kabul ulang. Udah luar biasa. Baru berapa bulan ini masuk Islam, dan dia sampai cerita, aduh Cek, rasanya aku terharu banget, rajin banget sholat. Tinggalnya di mana? Sekarang Jakarta. Jakarta. Suaminya sekarang Jakarta tugasnya. Jaksa. Di Kejari 1 ya, pokoknya Kejaksaan Negeri Tinggi 1 sudah tingkat kelas 1. Siapa namanya? Wah kalau jaksa diajak podcast pasti nggak mau deh. Bukan bininya. Tapi orang tuanya masih belum tahu. Yang cewek kan, yang papanya udah nggak ada, mamanya yang ini. Kalau diajak podcast mungkin ini diblurin aja mukanya. Itu nggak mau deh, kalau jaksa. Gitu ya. Iya. Dia Kejaksaan Tinggi. Mau bini. Di Jakarta sekarang. Suaminya Jakarta, istrinya tetap di Sidoarjo. Oh dia senang. Kalau sekarang kerja? Saya buka usaha sendiri. Usaha apa? Spa. Oh spa kecil lah, nggak gede.
Suami kerja kontraktor. kontraktor. Saya sih di Bali dulu ya semuanya dari nol ya, dari ngekos, dari nggak punya apa. Terus saya dulu kerja di dealer mobil, terus suami kerja di kontraktor. Terus lama-lama dia belajar usaha sendiri, ya saya support juga. Jadi intinya saya dari nikah tuh selalu cari uang sendiri juga. Sebenarnya saya kalau mau ini mandiri sih, nggak terlalu bergantung sama suami. Cuman bukan itu yang saya pertimbangkan dulu. Jadi lebih ke anak-anak juga, ngeliat anak-anak, kasihan kalau mereka tumbuh tanpa kasih sayang, misalnya satu orang tuanya nggak ada tuh gimana, terus kalau dipisahin dari sayanya gimana, masih berpikirnya masih takut, nggak berani. Belum tentu apa yang kita takutin terjadi. Memang sih. Gitu. Tapi saya juga orangnya kan nggak pintar memulai untuk ngomong ke suami, misalnya suami saya tuh keras orangnya, jadi dia lebih ngotot ya. Dominan. Ya lebih dominan. Jadi kalau saya ini saya pikir Ya kalau nggak bisa ngomong sendiri lewat mulut orang lain. Lewat kodon dia. Terus dia bilang, Lewat pengacara lah. emang lu siapa? Kalau lewat kodon dia emang apa urusan? Suruh suaminya baca sendiri tuh yang tadi 2 Korintus 6:14. Boleh nggak nikah dengan orang di luar Kristus? Saya tuh kadang masih punya harapan ya, maksudnya siapa tahu dia siapa tahu dia terbuka. Karena memang dia step by stepnya itu sudah mulai beda banget dari dulu tuh, kerasnya luar biasa. Dulu yang tadinya sholat, boleh ini tapi dia sekarang udah tahu saya sholat. Sekarang saya ngaji deket dia juga. Oh ya? Iya, dia sholat. Dia tahu terus saya ngaji, saya puasa, terus kalau Idul Fitri itu saya ke masjid. Boleh. Terus saya kadang ngundang teman-teman kalau Idul Fitri saya open house gitu. Dia bilang, kok nggak lebaran ini? Ya udah, kamu nggak lebaran, aku lebaran. Aku mau undang teman-teman, aku masak ketupat. Anak-anak senang. Setiap saya masak ketupat, anak-anak senang, pasti nanya. Sebenarnya kalau udah begitu, menurut saya sih sebenarnya dia udah mulai tinggal sebenarnya coba ada. Dia tuh lagi agak bimbang sama gengsi. Karena kita yang lain-lain tuh kita ini keras semua. Dia gengsi, jadi dia nggak mau sampai dibilang kamu ikut istri ya, kamu takut istri. Pasti dia begitu, karena orangnya kan selalu berpikir, aku kepala keluarga, di mana harga diri aku gitu. Masih begitu. Gini, ini mungkin hanya bisa kasih tips ya. Memang yang namanya istri dalam keluarga itu kan boleh dikatakan bukan pengambil keputusan. Betul. Tapi kalau untuk urusan keyakinan, dia berhak untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Itu jelas. Ya. Jadi dengan perubahan sikap suami yang sekarang kelihatannya sudah membaik, kasih tahu bahwa sebenarnya di Islam nggak boleh loh nikah sama orang beda agama. Dia tahu. Di Kristen pun nggak boleh. Kasih tahu itu tadi. Jadi gimana caranya supaya kita bisa bersatu lagi, supaya hubungan kita tidak dianggap dosa oleh masing-masing agama kita. Nanti dia bilang, ya aja ikut suruh baca. Nah, kalau sekarang kalau bilang disuruh masuk Kristen, saya nggak bisa. Kamu kalau mau masuk Islam, kalau kamu nggak bisa itu juga hak kamu gitu. Tapi karena sudah sama-sama nggak bisa, ya sudah mendingan pisah. Karena tapi kalau kamu nikahnya Islam. Ya, tapi kalau kamu mau belajar, silakan. Ada donditan gitu. Buang gengsinya, buang malunya. Kita harus memikirkannya urusan kita dengan pencipta kita, bukan dengan bos kita gitu. Bos kita tidak menyediakan surga buat kita. Iya. Yang menyediakan surga itu yang menciptakan kita gitu. Selama kita masih hidup, kita masih ada kesempatan. Nanti kalau udah mati, menyesal. Saya juga sekarang tuh lagi takut khawatir dengan anak-anak sih. Pikirin juga anak-anak gitu. Pokoknya Yeli harus bisa bilang bahwa di agama saya tidak membolehkan nikah dengan agama. Saya sudah berbuat dosa selama 20 tahun. Saya sudah berzina, saya sudah fasik 20 tahun. Di agama kamu juga nggak boleh. Jangankan menikah, berkencan aja nggak boleh, berteman aja nggak boleh. Lebih kejam loh, kalau di Islam kita berdagang masih boleh, berteman masih boleh. Hanya kita tidak boleh memilih pemimpin dari kalangan mereka. Kan itu aja larangannya. Tapi untuk berdagang boleh. Menerima hadiah dari mereka pun boleh. Oh iya, kalau mengucapkan nggak boleh. Kalau saya ngikut pendapatnya nggak boleh. Ada 2 pendapat. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Saya ikutnya nggak boleh. Berarti dengan keluarga besar udah nggak ngucapin itu lagi? Enggak. Jadi kasih tahu dia,
Buang dulu lah gengsinya. Kita hidup berapa kali sih? Cuman sekali hidupnya. Kalau kita bertahan dengan gengsi, ternyata gengsi kita nanti salah, yang nyesel siapa gitu. Mendingan belajar dulu, dipelajarin dulu, nggak cocok tinggalin, nggak cocok jujur dengan diri sendiri gitu. Saya juga dulu gitu, sebelum saya masuk Islam kan bertahun-tahun saya belajar dulu. Nggak langsung. Iya, Denny juga sebenarnya lagi sering nonton. Dulu dia menggebu-gebu, tapi dia lebih banyak nonton yang pro-nya dia. Tapi kadang-kadang dia lari juga, saya dengerin, ada tiba-tiba dengerin Ustadz, dengerin apa. Saya pura-pura nggak tahu kadang dia. Jadi dia sebenarnya sekarang ini masih ada tahap dilemanya juga sih, ada tahap pengen tahu, ada tahap ini. Cuman memang saya tahu sih dia agak gengsi, jadi dia agak sembunyi-sembunyi dari saya gitu. Bilang, nggak usah gengsi. Di surga nggak kenal gengsi gitu kan.